Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridatul Mahmudah dari jurusan Public Relation Fakultas Ilmu Komunikasi Mercu Buana. Di sini saya akan menyampaikan sedikit presentasi saya mengenai sejarah Al-Quran, pengertian Al-Quran, dan juga nama-nama dari Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri merupakan sebuah kitab suci umat Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini terbagi dalam beberapa surah, yaitu terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, dan 77.845 kata. Al-Quran difirmankan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau kalau digenapkan 23 tahun, dimulai sejak tanggal 17 Ramadan. Nah, umat muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, sebagai salah satu tanda dari kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah sejak Nabi Adam dan diakhiri oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Quran disebut sebanyak 70 kali di dalam Al-Quran itu sendiri. Dan para sahabat memiliki tanggung jawab di sini menuliskan kembali wahyu dari Allah berdasarkan apa yang telah sahabat lain hafalkan. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat segera menuliskan kembali hafalan Al-Quran mereka, menyusun kembali Al-Quran yang diprakarsai oleh Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq atas usulan dari Umar bin Khattab dengan persetujuan para sahabat senior. Nah, agar nantinya untuk keturunan selanjutnya umat muslim ke depan dapat memahami isi sepenuhnya Al-Quran tanpa ada kurang suatu apapun terhadap wahyu yang sudah diberikan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kembali lagi di sini untuk nama-nama Al-Quran itu ada sekitar 55 ya. Nama-nama Al-Quran disebutkan dalam kitab Khazinatul Asrar karya Syekh Said Muhammad Haqi An-Nazili menjelaskan bahwasanya Al-Quran memiliki 55 nama dengan berbagai alasan pemilihan nama tersebut. Penjelasan ini juga dijelaskan dalam kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran karya Syekh Jalaluddin Al-Suyuti, Abu Al-Mali Uzaizi Ibn Abdul Malik, atau yang lebih dikenal dengan Sayyid Zalah. Jika diuraikan, maka nama Al-Quran itu salah satunya yang pertama adalah kitab. Nama Al-Quran yang pertama yaitu Al-Kitab karena di dalamnya terkumpul dan terhimpun berbagai ilmu pengetahuan, kisah-kisah terdahulu, dan akbar. Hal ini dikarenakan makna bahasa dari kitab adalah menghimpun atau al-jam'un, sebagai dalam surat Al-Duhan ayat 44 ayat 2, yaitu wal kitabi al-mubin, yang artinya demi kitab Al-Quran yang jelas. Nah, yang kedua mubin. Pernamaan Al-Quran dengan nama Al-Mubin dikarenakan fungsi Al-Quran adalah memperjelas yang hak dari yang batil, yang memperjelas atau menjelaskan, sebagaimana telah disebutkan dalam kutipan pada ayat Al-Quran yang sebelumnya tadi, yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, yang ketiga, Quran dinamakan sebagai Al-Quran karena Al-Quran merupakan bacaan yang di dalamnya terkumpul hal-hal yang berkaitan dengan kisah, perintah, larangan, ayat, surat, dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam surat Al-Qiyamah 75 ayat 17, yaitu Al-Qur'anu innaha alina jam'ah, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Nah, yang keempat, Karim. Al-Quran diberikan nama Al-Karim dikarenakan terdapat sifat kemuliaan yang terkandung di dalamnya, sebagaimana dalam surat Al-Waqiah 56 ayat 77, yaitu Karimul Qur'anillah. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Yang kelima, Kalam, di mana dengan Al-Kalam dikarenakan Al-Quran dapat mengganti akal orang yang mendengarkan untayan ayat-ayatnya, sebagaimana surat At-Taubah 9 ayat 6, hatta
mau kalamullah, agar dia dapat mengerjakan firman Allah. Nah, ini yang keenam, An-Nur, kemudian Huda, Rahmah, Furqan, kemudian Syifa, dan sampai ke 55 nama-nama Al-Quran. Nah, ini kita dapat memahami bahwasanya nama-nama Al-Quran yang begitu indah dengan artinya masing-masing, dan juga di sini Al-Quran sebagai kitab suci panduan umat muslim, ini sangat-sangat perlunya kita sebagai generasi penerus untuk dapat meneruskan ya dakwah Islam, bahwasanya memahami kitab suci kita, tuntunan kita, pegangan kita, pondasi hidup kita, seperti itu. Sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat untuk di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.